Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Kemudian wa dzakara nahwa tsumma qala waj'alhunna akhira ma taqul. Jadikan zikir di atas adalah bacaan terakhir sebelum engkau tidur. Para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, dalam riwayat Al-Bara' bin Azib radhiyallahu an, karena begitu sangat semangatnya ya untuk menghafal zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beliau, maka beliau mengulang zikir ini kemudian membaca ulang di hadapan Rasulullah seperti menyetornya. Ya, beliau membaca ulang kembali zikir yang diajarkan Rasulullah kepada beliau. Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik. Beliau baca di hadapan Rasulullah. Kemudian dalam riwayat tatkala Bara' bin Azib sampai kepada perkataan terakhir yang diajarkan Nabi adalah wa binabiyyika alladhi arsalta, maka beliau membacanya dengan wa bi rasulika alladhi arsalta. Ya, wa bi rasulika alladhi arsalta. Yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku beriman kepada kitab suci yang telah engkau turunkan dan nabi yang telah engkau utus. Maka Bara' tatkala mengulang bacaan ini beliau merubahnya. Ya, karena beliau berkeyakinan bahwa tidak ada bedanya nabi dengan Rasul. Maka tatkala Bara' membaca wa bi nabiyyikal ladzi arsalta yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau membacanya wa bi rasulikal ladzi arsalta. Aku juga beriman kepada Rasul yang telah engkau utus. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegurnya. Nabi mengatakan, katakan wa bi nabiyyikal ladzi arsalta, bukan wa bi rasulikal ladzi arsalta. Para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, ini hadis ke-7 dari bab al-yakin wa tawakkul yang kita akan coba untuk membacanya dan menjelaskannya pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, hadis ini secara umum berbicara tentang zikir sebelum tidur. Ya, zikir sebelum tidur. Dan kita maklumi bersama bahwa zikir sebelum tidur itu bukan satu macam. Banyak yang dianjurkan untuk dibaca. Tapi keistimewaan daripada zikir ini, kalau kita tambahkan dengan riwayat yang kedua yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, zikir ini dianjurkan sebagai bacaan terakhir sebelum tidur. Jadi kalau kita membaca zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, contohnya dalam hadis Aisyah, tatkala Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dengan praktek beliau alaihi salatu wasallam bahwa beliau sebelum tidur selalu membaca 3 kul. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq dengan kul a'udzu birabbin nas. Ya. Beliau membacanya kemudian meniup tangan atau telapak tangan beliau setelah membaca, beliau tiupkan di telapak tangan dengan tiupan yang lembut. Kemudian setelahnya apa yang dilakukan oleh beliau? Beliau usap tangan beliau usap ke seluruh anggota tubuh beliau yang mampu beliau usap, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jadi baca kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian membaca surat Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq sampai akhir, kemudian membaca surat An-Nas, qul a'udzu birabbin nas sampai akhir. Kemudian beliau menghembuskan beliau menghembus telapak tangan beliau dengan lembut. Ya, beliau hembus dengan lembut, kemudian beliau usap ke seluruh anggota tubuh, diawali dari atas kepala sampai ke ujung kaki. Kemudian beliau baca lagi itu untuk yang kedua kalinya, dan beliau hembus kembali dan beliau usap. Itu dilakukan sebanyak 3 kali. Ini di antara sunnah dianjurkan atau diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum tidur. Begitu juga ada doa atau zikir yang lainnya, seperti misalnya hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, tatkala beliau bercerita bahwa Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menemui Rasulullah meminta pembantu. Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang
menemui Rasulullah karena beliau mendengar bahwa ada budak sahaya yang dimiliki oleh negara. Budak sahaya yang dimiliki oleh negara. Ada sabyun, ada budak sahaya. Setelah jihad, ada budak sahaya dimiliki oleh pemerintah, oleh negara. Maka Fatimah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta seorang budak. Karena tangannya lecet ya mungkin. Di saat ia menumbuk tepung. Ya, menumbuk tepung. Mereka tatkala membuat tepung gandum, maka biji-biji gandum itu mereka tumbuk sendiri dengan menggunakan istilahnya dalam bahasa Arab ar-raha. Ar-raha itu adalah seperti gilingan kita, batu besar seperti gilingan, kemudian ditimpa dua. Batu gilingan besar sebagaimana gilingan kita, kemudian ada dua ditimpa, kemudian di tengahnya berlubang. Di tengahnya apa? Berlubang. Kemudian ada pegangannya diputar. Ya, diputar. Jadi dimasukkan, kemudian diputar, dimasukkan, kemudian diputar. Ya, intinya ini adalah membuat tepung gandum secara manual. Dan ini tentunya lama. Tentunya apa? Lama. Maka Fatimah radhiyallahu taala setelah beliau menikah, dan kita tahu bahwa Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang anak perempuan yang lahir dari keluarga berkecukupan ya. Karena ibunya adalah Khadijah, saudagar kaya, hartanya banyak. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah saat itu menikah dengan Khadijah dalam kondisi miskin, tidak punya apa-apa, akan tapi Khadijah saudagar besar di kota Mekkah Al-Mukarramah. Maka anak mereka yakni Fatimah ini tidak terbiasa untuk apa? Bekerja keras. Maka setelah menikah dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ini mesti dikerjakan dengan sendiri sehingga tangannya menjadi luka atau lecet bahasa kita, dan ia pun datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta agar disediakan seorang pembantu. Tatkala sampai di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kala itu bertepatan di rumah Aisyah. Kiranya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam tidak ada di rumah. Maka Fatimah radhiyallahu anha berpesan kepada Aisyah agar menyampaikan hajat kebutuhannya. Maka setelah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam datang, Aisyah menyampaikan hajat kebutuhan Fatimah. Beliau tadi datang dan meminta ini dan ini ya Rasulullah. Maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam mendatangi rumah Fatimah. Kala itu kata Ali, kami berdua sudah bersiap-siap untuk tidur. Bahkan sudah berselimut, ya, kami sudah berselimut. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, maka para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, keduanya hendak bangun dari tempat tidur mereka, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka berdua jangan bangun, tetap di dalam. Ya, tetap tidur saja, sudah enggak ada masalah kata Rasulullah. Kemudian Nabi SAW duduk di antara mereka berdua. Sampai Ali mengatakan, sungguhnya aku merasakan dinginnya kaki Rasulullah SAW. Berarti Nabi benar-benar duduk di antara Ali dengan Fatimah di dalam selimut. Kemudian Nabi SAW bersabda kepada Fatimah dan kepada keduanya secara umum, Nabi mengatakan, apakah kalian berdua ingin kuajarkan sebuah bacaan yang jauh lebih baik daripada seorang pembantu, ya, jauh lebih baik daripada seorang pembantu. Sehingga para ulama mengatakan bahwa bacaan sebelum tidur ini memberikan tenaga bagi orang-orang yang merasa pekerjaannya sangat berat, khususnya para ibu-ibu. Ya, kerjaan tak habis-habis di rumah, membersihkan depan sampai tengah depan sudah berantakan karena anaknya banyak ya. Kadang lelah. Suami pulang, taunya marah. Ya. Maka Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sesuatu yang jauh lebih baik daripada pembantu. Tapi jika ada pembantu yang tidak apa-apa, jangan sampai nanti suami pulang dari kajian ini mengatakan kan itu pembantu kita off-kan saja. Baca doa diajarkan Ustadz ini dari hadis Ali bin Abi Thalib. Bukan ini maksudnya. Tapi ini memberikan kekuatan. Maka para ulama mengatakan zikir itu hakikatnya memberikan kekuatan kepada seseorang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah kalian ingin kuberitahu sebuah bacaan, sebuah amalan yang jauh lebih baik daripada pembantu?
Berarti Nabi SAW tidak mengabulkan permintaan Fatimah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW bersabda, jika seandainya kalian berdua hendak tidur, maka bacalah Allahu Akbar arba'an wa thalathin. Ya, berzikirlah dengan mengucapkan Allahu Akbar sebanyak 34 kali. 34 kali. Kemudian wa tusabbiha thalathan wa thalathin. Kemudian ucapkan subhanallah sebanyak 33 kali. Kemudian mengucapkan alhamdulillah sebanyak 33 kali. Jadi takbirnya 34, kemudian tasbihnya 33, tahmidnya alhamdulillah 33. Agak berbeda sedikit dengan zikir setelah salat. Kalau salat kan takbirnya 33, tahmidnya 33, tasbihnya juga 33, dan sedikit agak perbedaan urutan atau dalam pengucapannya. Kalau dalam zikir setelah salat kan diawali dengan subhanallah, kemudian alhamdulillah, kemudian Allahu Akbar. Namun kalau salat, penyempurnaan 100, hitungan 100 itu dengan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Namun bacaan zikir sebelum tidur ini sudah genap 100 karena Allahu Akbarnya 34 kali. Ya, maka para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, ini diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ali dan Fatimah radhiyallahu taala anhuma, yang hendaknya mereka berdua baca sebelum tidur. Maka Ali mengatakan, dari semenjak aku mendengar hal itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak pernah tidak membacanya sebelum tidur. Itu kata Ali. Ya, sampai seorang yang hadir bertanya kepada beliau. Ya, mungkin dari bahasanya mengetes atau meledek Ali bin Abi Thalib. Apakah juga di malam peperangan Siffin engkau tetap membacanya? Apakah di malam perang Siffin engkau membacanya? Ya mungkin kalau kita, jangankan perang Siffin, jangankan dalam bertempur, mungkin hari biasa juga tidak kita baca kan gitu kan. Tapi mereka para sahabat istiqamahnya luar biasa dalam ibadah kepada Allah. Tidak pernah kita melihat, membaca sejarah satu generasi yang istiqamah dalam menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka kecuali para sahabat. Apakah engkau membaca doa ini hatta sekalipun di malam perang Siffin? Perang Siffin perang yang bukan hanya sekedar menguras tenaga tapi juga menguras pikiran karena batin sedang bergejolak di sana. Kalau berperang dengan orang-orang kafir Quraisy, mungkin yang berperang di situ hanya jasmani saja. Ya. Karena kita memang melawan benar-benar orang-orang kafir, benar-benar melawan orang-orang yang ingkar kepada Allah, memusuhi Allah dan Rasulnya. Tapi di perang Siffin, Ali bin Abi Thalib memimpin pasukan menghadapi pasukan Muslim, para sahabat yang juga sama-sama hidup di zaman siapa? Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Di sana takbir, di sini takbir. Di sana mengucapkan la ilaha illallah, di sini mengucapkan la ilaha illallah. Jadi bukan hanya menguras tenaga tapi juga menguras pikiran. Sehingga memang sangat berat sekali perang Siffin dihadapi oleh para sahabat. Sampai ada seorang sahabat di pasukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ya, mereka tidak mau angkat senjata. Tidak mau angkat senjata. Mereka menunggu Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir kala itu berada di pihak Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, berperang di pihak Ali bin Abi Thalib. Di pihak Muawiyah bin Abi Sufyan juga banyak sahabat ya, juga banyak sahabat. Namun di pihak Ali bin Abi Thalib sahabatnya ada sahabat yang sering antum dengar. Tapi di pihak Muawiyah ini sahabat juga banyak, tapi namanya itu tidak terkenal. Tapi banyak juga sahabat di sana. Maka banyak para sahabat kala itu tidak menghunuskan pedang menunggu bagaimana cerita akhir daripada Ammar bin Yasir ini. Karena Ammar bin Yasir tatkala para sahabat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun Masjid Nabawi, tatkala para sahabat semua mengangkut satu batu karena batunya besar, Ammar bin Yasir mengangkut 2 batu. Walaupun dia kesusahan tapi dia memaksakan diri diangkut 2 batu. Sehingga Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ammar, kenapa engkau tidak mengangkut 1 batu saja sebagaimana teman-temanmu melakukannya?" Dia mengatakan, "Aku mengharapkan pahala lebih besar ya Rasulullah." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap debu yang ada di kepalanya dan di rambutnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahai ibnu Sumayyah, duhai sangat kasihan ibnu Sumayyah, anak putranya Sumayyah, yakni ibunya.
Ya. Yani maksudnya Ammar bin Yasir. Kelak ia akan dibunuh oleh kelompok yang menentang pemerintah yang sah. Ya. Maka para sahabat kala itu menunggu Ammar bin Yasir ini siapa yang membunuhnya. Siapa yang membunuhnya. Karena Nabi SAW mengatakan pasukan yang membunuh Ammar bin Yasir adalah pasukan zalim. Ya. Maka kiranya Ammar bin Yasir dibunuh oleh pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Maka setelah itu para sahabat terjun ikut berperang di pihak siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka ini adalah perang yang sangat menyedihkan para sahabat, ya, menyedihkan para sahabat. Sehingga tatkala Muawiyah bin Abi Sufyan mengajukan kepada Ali bin Abi Thalib untuk berdamai, maka Ali langsung menerima. Karena memang perang ini adalah perang yang sangat menyedihkan. Di saat mereka istirahat, mereka sholat berjamaah. Ya, mereka sholat berjamaah, duduk bersama, bercengkrama, bercerita tentang apa yang mereka dahulu perjuangkan dan apa yang mereka alami di masa siapa? Rasulullah SAW. Ini perang yang mustahil, perang yang tak masuk akal. Tatkala istirahat, ya udah seperti teman, seperti sahabat. Tapi tatkala hunus pedang sama-sama membunuh. Ya, karena mereka berpegang dengan ijtihad masing-masing. Mereka berpegang dengan ijtihad masing-masing. Tapi antara satu dengan yang lain itu tidak saling menjatuhkan, tidak saling mencela. Akan tapi berpegang dengan ijtihad, mempertahankan ijtihad, ini menyebabkan mereka berperang di perang Siffin. Dalam kondisi yang sangat berat seperti ini, ya, menguras tenaga Ali bin Abi Thalib dan juga menguras pikiran beliau dan batin beliau, ya, tertekan di perang itu. Beliau tidak lupa membaca zikir yang diajarkan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada poin permasalahan, zikir sebelum tidur itu banyak. Akan tapi yang kita baca saat ini secara khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, waj'alhunna akhir ma taqul. Nabi mengatakan, jadikan zikir di atas wahai Bara sebagai zikir terakhir yang kau ucapkan sebelum tidur. Maka kalau antum sudah baca semua, antum sudah baca, terakhir sudah memang mata ini tinggal 40% misalnya, sudah ngantuk sekali, baru baca. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Setelahnya tidurlah. Nabi bersabda, kalau engkau meninggal malam itu, maka engkau meninggal di atas fitrah. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, kalau kita perhatikan kalimat ini sangat luar biasa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Ya Allah, aku serahkan jiwaku kepadamu. Karena para ikhwah, tidur itu sama seperti mati. Nyawa kita berada di tangan Allah tabaraka taala. Sama seperti orang yang mati, maka tidur juga orang mati nyawanya ditahan Allah, orang yang tidur juga nyawanya ditahan Allah. Makanya dalam Al-Qur'an tidur itu juga disebut mati. Subhanallah, ya. Jadi sehingga tatkala kita bangun, apa yang kita baca? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Artinya segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami kembali setelah Dia mematikan kami. Jadi tidur itu mati. Ya. Jadi nyawa kita itu ditahan oleh Allah. Kaifiatnya bagaimana enggak tahu. Sehingga kadangkala rahasia tidur ini adalah rahasia yang susah untuk dipecahkan kalau bukan karena ada beberapa isyarat riwayat yang menceritakan tentangnya. Ini masalah tidur atau nyawa di saat tidur ini adalah sebuah rahasia besar. Sehingga kadangkala di dalam tidur seorang itu bisa bertemu dengan orang yang telah meninggal. Ya. Bisa bertemu dengan orang meninggal. Bagaimana pertemuannya? Allahu a'lam itu bagaimana. Karena Nabi SAW tatkala bersabda, apabila kalian melihat sesuatu yang baik di dalam mimpi kamu, maka ceritakan. Termasuk kalau kita melihat dan bertemu orang-orang yang sudah meninggal dan kita melihat mereka mendapatkan sebuah kebaikan, maka ceritakan. Itu benar insya Allah.
Ya, itu benar insyaallah. Si fulan setelah meninggal aku bertemu dengannya dalam mimpi, dia mengatakan bahwa Allah telah memberikan aku ini kebaikan ini dan itu. Ini ceritakan pada orang karena itu benar insyaallah. Maka para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, sebelum tidur kita diperintahkan membaca Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Ya Allah, aku serahkan diriku, nyawaku kepadamu ya Allah. Jadi kita serahkan. Ya. Wa wajjahtu wajhi ilaik, dan aku menghadapkan wajahku kepadamu. Menghadapkan wajahku padamu. Sehingga para ulama mengatakan dianjurkan tatkala kita tidur menghadap kiblat. Tidur menghadap apa? Kiblat. Dikuatkan dengan riwayat tambahan Al-Imam Nawawi, beliau mengatakan summa taji' ala shikkikal aiman. Kemudian tidurlah dengan berbaring di atas punggung sebelah kanan, menghadap kiblat. Ini posisi berbaring yang sunnah diajarkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak berbaring sebelah kanan apakah berdosa? Jawabannya tidak. Tapi ini adalah sunnah, dan para ulama mengatakan di antaranya Al-Imam Ibnu Utsaimin mengatakan secara teori ya, penelitian, tidur dengan berbaring di atas punggung sebelah kanan ini sangat menyehatkan. Dan juga tidurnya tidak pulas karena posisi jantung menggantung. Posisi jantung menggantung dia. Kalau kita sebelah kanan, jantung posisi sebelah kiri. Kalau kita tidur sebelah dengan punggung sebelah kanan, berarti posisi jantung gantung dia. Tapi kalau antum tidur posisi sebelah kiri, maka posisi jantung itu terletak. Ini tidurnya sangat lelah, kemudian antum akan tidur susah bangun. Tapi kalau sebelah kanan, insya Allah tidak lewat sholat subuh, tidak lewat tahajud. Walaupun kadangkala kita ini tidurnya sangat lasak, ya. Memang di start awal itu memang ya seperti itu, sesuai dengan sunnah. Tapi kemudian di pertengahan tidur, wallahu alam gimana bentuknya. Kadang posisi kepala kok sudah bisa berbalik ya. Pertama di atas kok bisa ke bawah kan gitu. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, maka kita mengatakan wajjahtu wajhi ilaik. Ya. Kita menghadapkan wajah kita kepadanya, yakni menghadap ke arah kiblat. Kemudian wa fawwadtu amri ilaik. Kemudian aku serahkan urusanku kepadamu ya Allah. Aku serahkan urusanmu kepadamu ya Allah. Wa alja'tu dhahri ilaik, dan aku juga sandarkan punggungku kepadamu. Jadi kita benar-benar memasrahkan semuanya. Kebaikan kita minta kepada Allah, keburukan kita minta kepada Allah agar kiranya Allah menjauhkannya dari kita. Alja'tu dhahri ilaik, aku sandarkan punggungku kepadamu, artinya ya Allah keburukan apapun jauhkan dariku. Ini permintaan ya. Semua urusanku aku pasrahkan kepadamu. Ini benar-benar orang yang bertawakal kepada siapa? Tawakal pada Allah, betul-betul yakin kepada Allah. Dia pasrah, apapun yang engkau berikan itu aku pasrahkan kepadamu ya Allah. Raghbatan wa rahbatan ilaik, berharap rahmat dan takut siksamu ya Allah. Wala malja, tidak ada tempat perlindungan, tidak ada tempat untuk menyelamatkan diri darimu kecuali kembali kepadamu ya Allah. Subhanallah, para ulama mengatakan kalau kita takut dari sesuatu, biasanya kita apa? Lari kan, menjauh. Takut dari singa, lari menjauh dari singa. Takut dari api, enggak akan mendekat dari api. Tapi kita takut kepada Allah, caranya mendekat kepadanya, bukan malah menjauh. Satu-satunya takut yang kita makin mendekat adalah takut kepada Allah. Hatta kepada ayah dan ibu kita. Kalau kita takut hendak dipukul, lari kita. Menjauh dari keduanya. Tapi kepada Allah tidak. Tatkala kita takut kepadanya, kita mendekat. Bukan malah menjauh. Mendekat dengan melakukan ketaatan kepadanya. Dan tidak melakukan apa? Maksiat kepadanya subhanahu wa ta'ala. Maka la marja'ah. Tidak ada tempat perlindungan. Tidak ada tempat untuk menyelamatkan diri. Darimu ya Allah kecuali kepadamu. Kembali kepadamu. Karenanya aku beriman dengan kitab yang telah engkau turunkan dan dengan nabi yang telah engkau utus. Ini doa subhanallah para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, hendaknya
senantiasa kita baca sebelum tidur, khususnya di akhir, bacaan terakhir sebelum kita terlelap tidur. Para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, berikutnya kalau kita perhatikan dalam tambahan riwayat, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam memerintahkan fatawadda wudu'aka lis-shalah. Nabi bersabda, berwuduklah sebagaimana wuduk untuk mengerjakan salat. Ini sunnah juga. Sebelum tidur dianjurkan untuk apa? Berwuduk. Ya, dianjurkan untuk berwuduk. Ini sunnah. Wuduknya sama seperti wuduk salat. Ya. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Adapun terkait dengan bab tawakal dan keyakinan, ini sebagaimana kita katakan, kalau kita lihat daripada zikir yang diajarkan ini, maka tawakal dan keyakinan sangat jelas pada zikir yang diajarkan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Fawwadtu amri ilaik, aku serahkan urusanku kepadamu ya Allah, tidak ada tempat perlindungan, tidak ada tempat untuk menyelamatkan diri darimu kecuali kepadamu. Ini tawakal, ini keyakinan kepadanya subhanahu wa ta'ala. Demikian para ikhwah, para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Berikutnya hadis nomor 81 atau hadis nomor 8 dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Abdullah bin Uthman bin Amir bin Umar bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Qurashi At-Taimi radhiyallahu an. Yani Abu Bakar As-Siddiq, nama beliau Abdullah bin Uthman. Beliau mengatakan di sini dalam riwayat, huwa wa abuhu wa ummuhu sahabah. Abu Bakar, ayahnya, ibunya sahabat. Ya, ini keutamaan. Keluarga Abu Bakar masuk Islam semuanya. Radhiyallahu anhum. Qal, Abu Bakar berkata, nazartu ila aqdamil musyrikin wa nahnu fil ghar wa hum ala ru'usina. Faqultu ya Rasulullah, law anna ahadahum nazara tahta qadamayhi la absarana. Faqala ma dhannuka ya Aba Bakrin bithnaini Allahu thalithuhuma. Ini cerita Abu Bakar di malam hijrah. Cerita Abu Bakar di malam hijrah. Cerita yang sangat genting. Cerita yang menentukan perjalanan Islam, syariat yang dibawa oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita maklumi, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam terpaksa meninggalkan kota Mekah karena orang-orang Mekah bersepakat untuk membunuh Rasulullah. Ini menunjukkan bahwa beliau keluar dari Mekah itu karena diusir. Pengusirannya mungkin tidak mengatakan Muhammad engkau keluar, akan tapi pengusirannya lebih kejam dari itu. Mereka bersepakat untuk membunuh siapa? Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam diperintahkan Jibril malam itu untuk keluar. Maka berangkatlah malam itu Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Abu Bakar. Mereka berdua keluar dari kota Mekah, kemudian bersembunyi di gua Thur. Ya, bersembunyi di gua Thur. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, kalau kita perhatikan cerita hijrah, maka kita melihat bahwa beliau hijrah itu layaknya sebagai seorang manusia, di sisi beliau sebagai seorang nabi. Karena semua perhitungan, persiapan itu dipersiapkan dengan matang oleh beliau dan Abu Bakar. Karenanya siang hari itu, malamnya mereka sepakat untuk membunuh Nabi, maka siang harinya, di siang hari, di panas yang sangat luar biasa di kota Mekah, Nabi mendatangi rumah Abu Bakar. Sampai-sampai Abu Bakar mengatakan, tatkala anaknya mengatakan, ini Rasulullah datang ya wahai ayah, dengan menutup kepalanya dengan kain. Maka Abu Bakar mengatakan, sungguh demi Allah, tidaklah Nabi datang di waktu seperti ini kecuali karena ada urusan yang sangat penting. Maka Nabi SAW kala itu berkata kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, keluarkan semua orang yang ada di rumah ini, karena ada rahasia. Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, semua yang ada di dalam ini adalah keluargamu. Insya Allah tidak ada rahasia yang keluar. Maka mulai Nabi SAW bercerita tentang hijrah dan mereka berdiskusi langkah yang akan dilakukan nanti malam itu bagaimana. Jadi benar-benar layaknya seorang apa? Manusia. Di samping beliau adalah Nabi. Jadi pakai perhitungan. Bukan tiba-tiba hilang begitu saja. Enggak. Ya, tiba-tiba hilang, terbang entah kemana. Tidak. Nabi pakai perhitungan. Apa yang mesti kita lakukan? Maka Abu Bakar dan Nabi SAW bersepakat, malam itu mereka keluar untuk bersembunyi di gua
Di Gua Thur. Gua Thur itu adalah arah yang berlawanan dengan Madinah. Arah yang berlawanan dengan Madinah. Jadi kalau Madinah menuju Syam, maka Gua Thur itu menuju Yaman. Jadi orang-orang pasti tatkala mereka nanti kehilangan Rasulullah, mencari Rasulullah, pasti mereka tidak akan terbayang awal mulanya Nabi SAW malah menjauh dari tempat beliau akan hijrah. Contoh antum ke Medan, mau ke Medan, tapi antum perginya ke Stabat. Begitulah hijrah yang dipakai oleh Nabi SAW. Taktik beliau alaihi salatu wassalam. Beliau tujuannya ke Medan, tapi bersembunyi di gua yang ada di Stabat. Ini yang dilakukan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar malam itu bersama dengan Abu Bakar dan naik ke gunung ini, gunung yang sangat terjal dan sangat tinggi. Beliau naik ke atas, kemudian masuk ke gua yang disebut dengan Gua Thur. Gua ini pintunya tidak di samping layaknya gua, tapi pintunya di atas. Jadi lubang. Dari atas masuk ke bawah, ke dalam. Bukan dari samping. Ya, beliau alaihi salatu wassalam bersembunyi di sini selama tiga malam. Bersembunyi di sini selama 3 malam bersama dengan Abu Bakar berdua. Makannya dikirim, minumannya juga dikirim. Ya, jadi di situ beliau butuh makan dan butuh minum, diberi makan dan minum. Bukan berarti beliau tidak makan dan tidak minum atau tiba-tiba muncul makanan. Bisa juga sebagai mukjizat atau karamah, bisa juga, tapi Allah tabaraka wa taala ingin memperlihatkan kepada semua umat manusia, khususnya kepada umat Islam, bahwa Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam beliau berjuang layaknya sebagai seorang manusia, di samping beliau adalah seorang nabi. Jadi sisi kemanusiaan beliau alaihi salatu wasallam terlihat di situ. Jadi yang mengirim makanan itu adalah Abdullah bin Abu Bakar. Yang memberi minuman air susu kepada beliau alaihi salatu wassalam adalah penggembala kambingnya Abu Bakar, Amir bin Fuhairah. Jadi Amir bin Fuhairah setiap hari mengembalakan kambing di sekitaran gunung itu. Ya, di sekitaran gunung itu. Mereka mengembalakan kambing malam hari, Jadi malamnya diberikan air susu, kemudian paginya kambing ini digiring menuju kota Mekah. Ya, digiring menuju kota Mekah untuk menutup langkah kuda, bekas langkah kuda yang dinaiki oleh Abdullah bin Abi Bakar. Jadi di belakangnya itu kambing, jadi tertutup. Jadi jejak kuda tidak terlihat. Sehingga orang kalau lihat, oh ini kan jejak kambing, bukan jejak kuda. Ini yang dilakukan selama 3 malam. Dan orang-orang disebutkan di sini, Abu Bakar bercerita, "Nazartu ila aqdamil musyrikin wa nahnu fil ghar." Orang-orang yang mencari Rasulullah sampai ke gua ini, mereka bahkan naik ke atas, bahkan mereka sampai ke mulut gua. Kita sebutkan tadi, gua pintunya di atas. Mereka sudah naik. Apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, lau anna ahadahum nadhara tahta qadamaihi la absarana. Ya Rasulullah, kalau saja mereka melihat ke arah kakinya, pasti kita akan terlihat. Mereka sudah di mulut gua. Ini menunjukkan pintunya itu tidak di samping, layaknya gua yang kita ketahui. Pintu gua itu di atas, sehingga mereka naik. Ya, Abu Bakar mengatakan, menangis waktu itu beliau mengatakan, ya Rasulullah, jika mereka melihat ke bawah, mereka akan lihat kita. Maka Rasulullah kala itu mengatakan, ma dhannuka ya Abu Bakrin bitsnaini Allahu thalithuhuma. Apa pendapatmu hai Abu Bakar? 2 orang, yang ketiga adalah Allah. Artinya, mampukah orang akan menyakiti, menimpakan bahaya kepada orang yang Allah membela dan membantunya? Tidak mungkin. Kalau Allah sudah membela kita, Allah sudah membantu kita, siapapun tidak akan bisa mengalahkan kita. Ini tawakal Nabi begitu sangat tinggi alaihi salatu wassalam. Ini tawakal beliau alaihi salatu wassalam. Ya Abu Bakar, ma dhannuka bitsnain Allahu thalithuhuma. Wahai Abu Bakar, apa pendapatmu 2 orang, yakni Nabi dan Abu Bakar, yang ketiga adalah Allah. Nabi tenang. Benar, akhirnya mereka tidak bisa melihat siapa? Nabi dan Abu Bakar radhiyallahu taala. Walaupun banyak riwayat yang mengatakan adalah sarang laba-laba, ada sangkar burung merpati, ya. Namun riwayat ini masih diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya.
Tapi tentunya Allah mampu untuk memalingkan pandangan mereka tanpa sarang laba-laba, tanpa sarang burung merpati. Allah mampu memalingkan pandangan mereka karena Dia adalah zat yang maha kuasa melakukan apapun yang dikehendaki olehnya subhanahu wa ta'ala. Demikian para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan di rahmatillah Allah yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia kali ini. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya dari bab al-yakin wa tawakkul. Kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.